Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fitria Metarosya dalam program acara Lonceng Pelajar. Nah, sekarang Meta sedang berada di SD Negeri 1 Langkai, Palangkaraya. Ya, mau tahu keseruan Meta di SD Negeri 1 Langkai? Ini dia. Halo pemirsa, sekarang Meta sudah berada di depan gerbang SD Negeri 1 Langkai. Mau tahu keseruan Meta? Yuk ikuti Meta. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Mohon maaf mengganggu. Ya. Boleh minta tolong mau bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah? Boleh. Ya, bisa saya antar. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih Pak. Oh, Sudah ya. mengantarnya. Ya. Terima kasih. Permisi Pak, selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Ya pemirsa, saya sekarang sedang berada di ruang kepala sekolah, sedang bersama kepala sekolah SD Negeri 1 Langkai. Mau tahu apa saja kegiatan kita di sini? Yuk ikuti Meta. Baik Pak, setahu saya SD Negeri 1 Langkai ini adalah sekolah pertama yang berdiri di Kota Palangkaraya sebagai syarat berdirinya Kota Palangkaraya ini dulu. Nah, bisa ceritakan bagaimana sejarah berdirinya SD Negeri 1 Langkai, Pak? Terima kasih, informasinya seperti ini yang kita ketahui. Sebelum kita pisah dari Provinsi Kalimantan Selatan, tokoh-tokoh kita dulu mempersiapkan Palangkaraya ini menjadi ibu kota provinsi pada saat itu. Nah, persyaratannya antara lain adalah harus ada sekolah. Nah, sekolah itu SD, SMP, SMA. Nah, salah satunya adalah sekolah kita ini sendiri, yaitu SDN 1 Langkai. Kalau dulu namanya itu
SDN 1 Palangkaraya. Nah, tapi ada sebagian masyarakat itu yang menyebut SD Batu. SD Batu. Alasannya katanya karena bangunan yang bahannya dari batu itu pertama kali ya dari di sekolah ini gitu dibangunnya. Nah, kemudian kalau SMP 1, SMA juga SMA 1. Nah, dalam perkembangannya beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir namanya ini adalah SDN 1 Langkai. Itu mungkin informasi yang bisa saya berikan. Nah, kemudian sekolah ini juga lahir itu pada Juli 1957. Ya, baik Pak. Berarti SD Negeri 1 Langkai ini berdirinya sudah lama sekali ya Pak, mulai dari tahun 1957. Tentu sudah banyak pemimpin-pemimpin di sekolah ini yang sudah membawa sekolah ini menjadi lebih baik. Nah, kalau boleh tahu, Bapak generasi keberapa ya Pak di sini? Kalau kita melihat dari 1957, untuk kepala sekolah pertama, kedua, seterusnya, saya yang ke-10. Saya mulai diminta untuk memimpin sekolah ini sejak 10 Januari 2012. Dan saya kepala sekolah yang ke-10 untuk mengatur dan membina, memimpin sekolah ini. Nah, sebagai kepala sekolah, Bapak pasti punya visi misi untuk sekolah ini, Pak. Nah, kalau boleh tahu visi misi Bapak untuk sekolah SDN Negeri 1 Langkai ini apa saja, Pak? Pastilah kami punya visi misi dalam rangka kita meningkatkan kualitas sekolah kita. Harapan kita seperti itu. Nah, visi sekolah kita adalah terwujudnya lulusan yang berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Itu dari sisi visinya. Kemudian misi sekolah ada 2, ya, menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kemudian misi sekolah yang kedua menciptakan tenaga pendidik dan peserta didik SDN 1 Langkai yang berkualitas, menguasai iptek, kompetitif dan berakhlak mulia, serta berkarakter. Nah, kenapa? Karena sekarang ini pemerintah sedang giatnya meningkatkan karakter siswa. Karena di era reformasi, sepertinya karakter ini bagian yang wajib untuk dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Karena anak-anak ini adalah generasi yang menggantikan kita semua ke depan. Jadi mereka harus memiliki karakter yang baik. Nah, kemudian moto sekolah, kami juga sudah buat di depan sekolah ini. Jadi setiap orang tuh bisa tahu dan membaca. Ya, moto sekolah kita meningkatkan disiplin demi prestasi akademik siswa. Nah, jadi semuanya itu diawali dengan disiplin. Disiplin datang ke sekolah, disiplin berpakaian, disiplin belajar, disiplin mengerjakan tugas. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya yakin hasil akademik siswa pasti oke banget. Nah, Pak, kalau untuk jumlah guru dan murid di SD Negeri 1 Langkai ini ada berapa ya untuk sekarang, Pak? Ya, guru kita hari ini sampai hari ini ya, itu ada berjumlah 19 orang. Kalau ada satu besok masuk, itu 20. Karena dia melapor besok, guru yang baru mutasi dari daerah lain. Kalau jumlah siswa tadi ada di 276. Ya, baik Pak. Kalau untuk fasilitas gedung tersendiri di SDN 1 Langkai ini bagaimana Pak? Apakah sudah memenuhi kebutuhan di sekolah ini atau bagaimana? Untuk gedung, ya, sarana prasarana sekolah, kita terima kasih ya kepada pemerintah, khususnya pemerintah kota. Kita sudah memenuhi standar jumlah ruangannya, jumlah meja kursi, kelengkapan di dalam kelas itu memenuhi.
Kita malah mungkin di Kota Palangkaraya satu-satunya sekolah yang punya aula itu di sini. Nah, namun aula ini dibangun tahun 1996. Nah, terkait sarana-sarana tadi, kami dari pihak sekolah ya, kalau memang ada pihak pemerintah ingin membantu merenovasi gedung, sehingga menjadi gedung yang megah, bagus, dan bisa dipakai untuk kegiatan apapun, ya pasti ada usulan ya, dari kami, dan kami sudah mengusulkan ini beberapa kali. Tapi kelihatannya pemerintah ini, khususnya pusat, yang bisa dibantu itu ruang belajar. Kalau untuk aula, gedung aula seperti yang kita miliki ini, itu tidak ada di pusat. Berarti nanti kita mengharap bantuan dari pemerintah daerah, apa dia kota atau provinsi. Iya, baik Pak. Kita kan tadi sudah Bapak bilang pada tahun 1957 SD Negeri 1 Langkai ini sudah berdiri, sudah lama sekali Pak. Nah, prestasi apa saja yang pernah dicapai Pak, dan tentunya apa harapan Bapak ke depan untuk sekolah SD Negeri 1 Langkai ini Pak? Ya, terima kasih. Memang sekolah ini lama dan ada banyak prestasi yang dicapai, baik di akademik maupun bidang kesenian, bidang olahraga. Di sekolah ini ada beberapa ekstrakurikuler ya yang kita bina anak-anak ini, itu setiap hari Sabtu, yaitu pramuka, kemudian tari, kalau itu olahraga berenang, olahraga renang dengan catur. Nah, dari pembinaan kita selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, esko kita jalan. Yang menonjol itu ada di tari dengan ada di renang. Kita pernah juara 2 tingkat provinsi untuk tari, ya, karena kita membina anak-anak ini melalui e-school yang pelatihnya kita datangkan dari luar. Kemudian untuk renang, kita juga sampai mengirim ke tingkat nasional di Makassar. Tapi di level nasional sepertinya kita belum beruntung, hanya bisa memperbaiki waktu. Jadi dari tingkat kota, tingkat gugus dulu, lalu tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, dan tingkat provinsi ke tingkat nasional. Nah, harapan kita bahwa pemerintah bisa membantu dari sisi pembiayaan, karena mustahil sebuah sekolah itu akan maju kalau tidak didukung dengan biaya yang memadai. Nah, memang selama ini biaya yang didapat itu hanya satu sumber kalau sekolah kita, ada dari dana BOS, bantuan operasional sekolah, ya, dan kita berharap ada perubahan lah, ya, ada perubahan yang signifikan, sehingga walaupun sumber keuangannya hanya satu dari dana BOS, jangan terlambat dong kalau bisa. Kedua, kalau memang pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan, ada sumber lain yang bisa membantu sekolah. Karena dari komite bisa, tapi prosesnya sulit dan panjang. Nah, kami melihat kondisi seperti itu, ya kalau kita dari komite sulit ya, memang kita punya pengurus komite sekolah. Mereka pun juga melihat dari aturan yang ada. Nah, ini harapan saya ke depan agar pendidikan ini lebih maju, lebih baik, maka harus didukung dengan anggaran yang memadai. Karena kita lihat ketentuan pemerintah untuk pendidikan itu minimal 20% dari anggaran. Nah, pada kenyataannya kita bisa menghitung sampai enggak gitu ya. Ya paling tidak ya 50% lah dari anggaran yang ditentukan pemerintah. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat di Kota Palangkaraya. Kami
dari SDN 1 Langkai menyampaikan informasi bahwa pada bulan Mei akan menerima siswa baru atau peserta didik baru yang akan kami bina di SDN 1 Langkai untuk di kelas 1. Nah, sekolah ini mengandalkan disiplin dalam artian kehadiran di sekolah, disiplin belajar, disiplin berpakaian, disiplin dalam hal kebersihan. Nah, karena mereka adalah sebagai generasi penerus yang kemudian nanti menggantikan kita semua. Nah, jadi kita harus meletakkan dasar yang baik kepada anak-anak kita sehingga mereka terbiasa dengan hidup disiplin. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan penerimaan siswa baru ini akan kita mulai serempak sesuai dengan ketentuan dan juknis yang berlaku. Untuk lebih jelas, di sekolah akan kita pasang spanduk penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2019-2020. Sekian, terima kasih. Kami tunggu ya kehadiran orang tua wali murid di SDN 1 Langkai. Terima kasih.